Cepat pergi dari rumah ini, Neng, sebelum suamimu datang. Ikuti saya, akan saya tunjukkan sesuatu. Aku yang bingung mengikutinya ke dalam hutan gelap di belakang rumah. Di sanalah jantungku serasa berhenti berdetak. Ternyata rumah megah yang kutempati selama ini hanyalah sebuah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Perjalanan itu terasa seperti transisi antara dua dunia. Selama 3 jam meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta, lanskap perlahan berubah. Gedung-gedung pencakar langit yang angkuh digantikan oleh hamparan sawah hijau yang menenangkan. Jalanan tol yang bising berganti menjadi jalan pedesaan yang sempit dan berkelok, dinaungi oleh pepohonan rindang. Maharani menatap semua itu dari jendela mobil, merasakan setiap kilometer membawa jiwanya lebih jauh dari kehidupan lama yang penuh tenggat waktu dan ambisi. Di sisinya, Galih menyetir dengan tenang. Senyum tak pernah lepas dari bibirnya setiap kali ia menoleh pada Maharani. Tangan kirinya senantiasa menggenggam jemari Maharani, seolah takut istrinya itu akan lenyap jika dilepaskan sedetik saja. Sebentar lagi sampai, sayang, ujar Galih lembut, suaranya memecah keheningan yang nyaman di antara mereka. Kau akan suka rumahnya. Aku jamin. Maharani tersenyum, meremas genggaman tangan suaminya. Aku sudah suka perjalanannya. Rasanya damai sekali di sini. Benar saja, tak lama kemudian Galih membelokkan mobil dari jalan utama, memasuki sebuah jalan pribadi yang terbuat dari bebatuan. Jalan itu menanjak landai, diapit oleh hutan lebat yang seolah menjadi gerbang menuju sebuah dunia tersembunyi. Dan di ujung tanjakan itu, rumah itu berdiri. Maharani menahan napas. Bangunan itu lebih megah dari yang ia bayangkan. Sebuah rumah kayu bergaya kolonial modern, dengan pilar-pilar besar, jendela-jendela kaca yang lebar, dan teras luas yang menghadap ke taman bunga yang terawat sempurna. Di belakangnya, hutan pinus menjulang tinggi, menjadi latar belakang yang dramatis sekaligus misterius. Ini rumah kita, bisik Maharani, matanya tak berkedip. Rumah kita, Galih mengoreksi dengan bangga. Ia memarkir mobil di garasi yang menyatu dengan bangunan utama. Peninggalan kakekku. Ayah dan ibu merawatnya sampai mereka tiada. Sekarang, giliran kita yang mengisi rumah ini dengan kebahagiaan. Galih turun dari mobil, membukakan pintu untuk Maharani seperti seorang pangeran. Tanpa aba-aba, ia membungkuk, mengangkat tubuh Maharani ke dalam gendongannya. Maharani memeki kaget bercampur tawa bahagia. Galih, turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Tidak boleh, jawab Galih tegas namun penuh canda. Seorang ratu harus dibawa masuk ke istananya untuk pertama kali. Ia membawa Maharani melewati teras, melintasi ambang pintu utama yang terbuat dari kayu jati kokoh. Begitu masuk, aroma kayu dan bunga lili yang samar menyambut Maharani. Interiornya sama menakjubkannya dengan eksterior. Lantai parket yang mengilap, perabotan kayu yang elegan, dan sebuah perapian besar dari batu alam di tengah ruang keluarga. Cahaya matahari sore menerobos masuk dari jendela-jendela besar, menciptakan suasana yang hangat dan lapang. Ini bukan sekadar rumah, ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Mimpinya bersama Galih. Saat Galih menurunkannya, seorang lelaki tua muncul dari pintu samping yang sepertinya terhubung ke taman. Lelaki itu kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan garis-garis di wajahnya menunjukkan usia dan kerja keras. Ia mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang yang warnanya sudah pudar. Itu pasti Pak Tarno, tukang kebun yang diceritakan Galih. Pak Tarno, kenalkan, ini Maharani, istri saya, kata Galih dengan ramah. Pak Tarno mengangguk pelan, tangannya yang kapalan ngatup di depan dada. Selamat datang di rumah ini, Mbak Maharani. Maharani tersenyum lebar. Panggil saja Rani, Pak. Senang bertemu dengan Bapak. Ia mengulurkan tangan, bermaksud untuk bersalaman. Gerakan Pak Tarno terasa ragu. Ia menatap uluran tangan Maharani sejenak, lalu melirik cepat ke arah Galih, sebelum akhirnya menyambutnya dengan sentuhan yang dingin dan cepat. Sorot matanya aneh. Ada kesedihan yang mendalam di sana, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang mirip dengan rasa cemas. Ia tidak membalas senyum Maharani, dan segera menarik tangannya kembali. Taman di belakang sudah saya rapikan, Mas Galih. Rumputnya juga sudah dipotong. Lapornya pada Galih, suaranya datar dan ia menghindari kontak mata dengan Maharani. Terima kasih, Pak. Besok tolong periksa kembali petunia di dekat kolam, ya. Sepertinya butuh pupuk, sahut Galih. Pak Tarno hanya mengangguk lagi,
lalu pamit undur diri lewat pintu yang sama tempat ia masuk. Kehadirannya yang singkat meninggalkan jejak keheningan yang sedikit canggung. Maharani merasakan atmosfer hangat di ruangan itu sedikit memudar. Sikap Pak Tarno terasa ganjil, tidak seperti keramahan penduduk desa yang ia bayangkan. Dia memang pendiam, kata Galih, seolah bisa membaca pikiran Maharani. Sudah bekerja di sini sejak aku kecil. Dia hanya butuh waktu untuk terbiasa dengan wajah baru. Maharani mengangguk, memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Mungkin Pak Tarno hanya seorang pemalu. Ia kembali fokus pada keindahan rumah itu. Galih mengajaknya berkeliling, menunjukkan kamar tidur utama mereka yang memiliki balkon pribadi menghadap hutan, dapur modern yang luas, dan perpustakaan kecil yang nyaman dengan koleksi buku-buku tua. Semua sempurna. Dan ini, kata Galih saat mereka menuruni beberapa anak tangga menuju sebuah area di bawah lantai utama, adalah ruang bawah tanah. Biasanya kami gunakan untuk gudang anggur dan menyimpan barang-barang yang tidak terpakai. Udara di ruang bawah tanah terasa jauh lebih dingin dan sedikit lembab. Dindingnya terbuat dari batu alam yang kokoh, dan hanya ada beberapa bola lampu temaram yang meneranginya. Di salah satu sisi, rak-rak kayu berisi botol-botol anggur yang berdebu. Di sisi lain, tumpukan perabotan lama yang ditutupi kain putih. Namun, perhatian Maharani tertuju pada sebuah pintu di dinding paling ujung. Pintu itu berbeda dari pintu lain di rumah itu. Terbuat dari kayu ek yang tebal dan berwarna gelap, dengan engsel besi tempa yang besar dan sebuah gembok kuningan raksasa yang sudah berkarat. Pintu apa itu? Tanya Maharani, rasa penasarannya terusik. Senyum Galih sedikit menegang. Ia berjalan mendekati pintu itu, menyentuh permukaan kayunya yang kasar. Oh, ini hanya gudang tua. Sudah tidak pernah dibuka sejak kakek meninggal. Kuncinya pun sudah hilang entah kemana. Kenapa tidak dibuka saja? Mungkin di dalamnya ada barang antik yang berharga, usul Maharani. Galih menggeleng pelan, tatapannya menjadi serius. Ia berbalik menghadap Maharani dan memegang kedua bahunya. Dengar, sayang. Ayahku pernah berpesan, ruangan itu adalah satu-satunya tempat di rumah ini yang tidak boleh diganggu. Katanya, itu adalah cara kita menghormati privasi kakek. Jadi, aku ingin memintamu satu hal. Apapun yang terjadi, jangan pernah buka pintu ini, ya? Anggap saja pintu ini tidak ada. Ini demi menjaga kenangan orang tuaku tetap tenang. Nada bicara Galih lembut, tetapi ada ketegasan di dalamnya yang tidak bisa dibantah. Permintaannya terdengar masuk akal, sebuah cara untuk menghormati leluhur. Namun, cara ia mengatakannya, tatapan matanya yang intens, dan larangan mutlak itu justru membuat pintu kayu gelap tersebut terasa semakin misterius. Sesuatu yang terlarang selalu memiliki daya tarik yang aneh. Maharani merasa ada sedikit getaran aneh saat menatap gembok berkarat itu. Baiklah, jawab Maharani akhirnya, menyunggingkan senyum untuk menutupi rasa penasarannya. Tentu saja aku tidak akan membukanya. Mereka pun naik kembali ke atas, ke ruangan yang hangat dan terang. Galih memeluknya dari belakang saat mereka berdiri di depan jendela ruang keluarga, menatap matahari yang mulai terbenam di balik hutan pinus. Pemandangannya begitu indah, begitu damai. Maharani menyandarkan kepalanya di dada Galih, menghirup aroma parfum suaminya yang menenangkan. Ia berusaha menghapus citra pintu gelap dan tatapan aneh Pak Tarno dari benaknya. Ia ada di sini untuk memulai hidup baru yang bahagia. Ia tidak akan membiarkan hal-hal kecil mengganggu kebahagiaan itu. Namun, jauh di dalam benaknya, sebuah benih keraguan yang sangat kecil telah ditanam. Sebuah pertanyaan tanpa suara tentang apa yang sebenarnya ada di balik pintu yang terkunci itu. 3 hari pertama adalah murni kebahagiaan. Maharani terbangun setiap pagi oleh kicauan burung dan aroma kopi yang diseduh oleh Galih. Mereka sarapan di teras, menikmati udara pagi yang sejuk dan pemandangan taman bunga yang bermandikan cahaya matahari. Siangnya, Maharani sibuk menata barang-barang mereka, memberikan sentuhan pribadinya pada setiap sudut rumah, sementara Galih menyelesaikan beberapa pekerjaan dari laptopnya di ruang kerja. Mereka benar-benar hidup dalam gelembung impian yang mereka ciptakan sendiri, jauh dari polusi dan tekanan kehidupan kota. Rumah itu seolah memeluk mereka dengan kehangatan dan ketenangan. Namun, pada malam ketiga, saat gelembung itu mulai terasa nyaman, sebuah tusukan kecil mulai terasa. Saat itu tengah malam, Galih sudah tertidur pulas di sampingnya. Maharani terbangun karena suara aneh. Itu bukan suara jangkrik atau desau angin. Itu adalah suara gesekan yang ritmis dan pelan, seperti kuku yang digaruk di atas permukaan kayu. Krek, krek, krek. Suara itu sepertinya berasal dari dalam dinding di sisi tempat tidurnya. Maharani menahan napas, menajamkan pendengarannya. Suara itu berhenti, lalu mulai lagi. Ia membangunkan Galih dengan lembut.
Galih, kamu dengar itu? Galih membuka mata dengan malas. Dengar apa, sayang? Suara itu. Seperti ada yang menggaruk-garuk di dalam dinding. Bisik Maharani, rasa takut mulai merayapinya. Galih terdiam sejenak, mendengarkan. Tentu saja, saat ia mendengarkan, suara itu berhenti. Ia tersenyum mengantuk dan menarik Maharani ke dalam pelukannya. Mungkin hanya tikus, atau cabang pohon yang tertiup angin dan menggesek dinding luar. Ini rumah tua di tengah hutan, sayang. Banyak suara aneh yang akan kau dengar. Tidurlah lagi. Penjelasan Galih sangat logis. Sangat menenangkan. Maharani pun memejamkan mata dan mencoba mempercayainya. Tapi suara itu tidak terdengar seperti tikus. Terlalu pelan, terlalu teratur. Namun, ia tidak mau terlihat seperti istri penakut yang baru pindah dari kota. Ia membiarkan dirinya terlelap dalam dekapan hangat suaminya. Keesokan harinya, kejanggalan lain muncul. Saat sedang menyiapkan makan siang di dapur, Maharani mencium aroma yang sangat khas. Aroma dupa. Wanginya samar, tetapi jelas ada. Ia berkeliling rumah, berpikir mungkin Galih membakar aromaterapi, tetapi ia tidak menemukan sumbernya. Saat ia kembali ke dapur, aroma itu sudah lenyap, digantikan oleh wangi tumisan bawang. Ia mengernyitkan dahi. Mungkin indera penciumannya hanya sedang mempermainkannya. Sore itu, dari jendela perpustakaan di lantai 2, ia melihat Pak Tarno sedang bekerja di taman. Gerakannya terlihat aneh. Lelaki tua itu berjalan di sekeliling batas rumah, sambil menaburkan sesuatu dari kantong kecil yang dibawanya. Itu bukan pupuk. Warnanya putih dan butirannya kasar, seperti garam. Ia melakukannya dengan cepat dan sembunyi-sembunyi, sesekali melirik ke arah rumah seolah takut terlihat. Maharani merasa semakin bingung. Untuk apa menaburkan garam di sekeliling rumah? Ia memutuskan untuk menghampirinya. Ia butuh jawaban, atau setidaknya sebuah percakapan normal untuk meredakan perasaannya yang tidak menentu. Ia turun dan menghampiri Pak Tarno yang sedang mencabuti rumput liar. Sore, Pak Tarno. Sedang sibuk, ya? Sapa Maharani seramah mungkin. Pak Tarno terperanjat. Ia bangkit berdiri dan mengelap tangannya yang kotor ke celananya. Iya, Mbak. Saya lihat tadi Bapak menaburkan sesuatu di pekarangan. Itu untuk apa ya, Pak? Pupuk jenis baru? Wajah Pak Tarno langsung berubah tegang. Ia tidak menatap Maharani, melainkan membuang muka ke arah hutan. Oh, itu cuma obat hama biasa, Mbak. Biar semut tidak naik ke rumah. Jawabannya terdengar gugup dan terburu-buru. Oh, begitu, kata Maharani, pura-pura percaya. Ngomong-ngomong, Pak, rumah ini kan sudah cukup tua, ya? Apakah biasa kalau malam hari suka ada suara-suara aneh? Seperti suara gesekan di dinding? Pertanyaan itu membuat Pak Tarno membeku sesaat. Tangannya yang sedang memegang cangkul kecil menegang. Ia menelan ludah dengan susah payah sebelum menjawab, suaranya nyaris berbisik. Rumah tua memang begitu, Mbak. Banyak ceritanya. Hanya itu yang ia katakan. Ia tidak mau mengelaborasi lebih jauh. Dengan alasan harus mengambil alat lain di gudang, ia segera pergi meninggalkan Maharani yang berdiri termangu dengan lebih banyak pertanyaan di benaknya. Puncak dari semua keanehan itu terjadi pada hari keempat. Pagi itu, Maharani ingin menanam beberapa bibit mawar yang ia bawa dari kota. Ia memilih sebuah petak tanah kosong di dekat jendela kamar tidurnya. Saat sedang menggali tanah dengan skop kecil, skopnya membentur sesuatu yang keras. Ia menyingkirkan tanah dengan tangannya, penasaran. Itu adalah sebuah benda dari logam. Ia menariknya keluar. Ternyata itu adalah sebuah gelang perak yang sudah kusam dan teroksidasi, sebagian masih berlumuran tanah. Desainnya sederhana namun cantik. Maharani membersihkannya dengan ujung bajunya. Saat itulah ia melihat ada ukiran kecil di bagian dalam gelang itu. Sebuah nama. Manda. Siapa Manda? Nama itu terasa asing. Mungkin salah satu kerabat Galih. Dengan perasaan penasaran, ia membawa gelang itu ke dalam rumah. Galih sedang duduk di ruang keluarga sambil membaca koran. Sayang, lihat deh apa yang aku temukan, kata Maharani sambil menunjukkan gelang itu. Aku menemukannya terkubur di taman. Ada ukiran nama, Manda, di dalamnya. Apa kau kenal? Reaksi Galih di luar dugaannya. Saat melihat gelang itu, senyum di wajahnya seketika lenyap. Wajahnya yang tadinya santai berubah menjadi pucat pasi. Matanya melebar karena kaget, dan ada kilat panik yang tidak bisa ia sembunyikan. Cengkeramannya pada koran mengerat hingga kertas itu berkerut. Butuh sedetik baginya untuk menguasai diri,
tetapi Maharani sudah terlanjur melihatnya. "Dari mana kau dapat ini?" tanya Galih, suaranya rendah dan tegang. "Di taman, dekat jendela kamar." "Aku sedang mau menanam mawar," jawab Maharani, bingung melihat reaksi suaminya. Galih bangkit, berjalan cepat menghampiri Maharani dan tanpa basa-basi merebut gelang itu dari tangannya. Gerakannya kasar dan tidak seperti Galih yang ia kenal. Ini cuma perhiasan tua milik ibu. Mungkin sudah lama sekali jatuhnya. Sebaiknya disimpan saja." Ia menggenggam gelang itu erat-erat, seolah benda itu adalah bukti sebuah kejahatan. "Jangan menanam apapun di area itu lagi, ya? Mungkin tanahnya kurang bagus." "Tapi, Galih, reaksimu." "Aku hanya kaget, itu saja," potong Galih cepat, berusaha tersenyum, tetapi senyumnya terlihat dipaksakan. "Melihat barang peninggalan ibu lagi membuatku teringat pada beliau." Ia kemudian berbalik dan berjalan cepat ke kamar mereka. Maharani mendengar suara laci meja yang dibuka dan ditutup dengan keras. Alasan Galih terdengar logis di permukaan, tetapi kepanikan yang terpancar dari matanya tadi terasa begitu nyata. Itu bukan reaksi seseorang yang terkejut melihat barang kenangan. Itu adalah reaksi seseorang yang rahasianya baru saja nyaris terbongkar. Malam itu, suasana di meja makan terasa berbeda. Galih berusaha bersikap normal, bahkan lebih perhatian dari biasanya, tetapi Maharani bisa merasakannya. Ada dinding tak kasat mata yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Saat suara gesekan di dalam dinding kembali terdengar malam itu, lebih jelas dari sebelumnya, Maharani tidak lagi membangunkan Galih. Ia hanya berbaring diam dalam gelap, matanya terbuka lebar, memandangi langit-langit. Surga kecilnya kini terasa seperti sebuah sangkar emas yang indah, namun penuh dengan teka-teki yang mengganggu. Dan ia merasa, nama, Manda, adalah salah satu kunci untuk membuka teka-teki itu. Hari kelima diawali dengan keheningan yang berat. Galih berangkat pagi-pagi sekali, mengatakan ada urusan mendadak di kantor cabang di kota terdekat yang mengharuskannya lembur hingga malam. Biasanya, Maharani akan merasa sedikit sedih ditinggal sendirian, tetapi hari ini, ia justru merasakan kelegaan. Ia butuh waktu untuk sendiri, untuk berpikir, untuk mencoba memahami semua kejanggalan yang telah merusak kedamaian hatinya. Rumah yang tadinya terasa hangat kini, seolah memiliki sudut-sudut gelap yang mengawasinya. Setiap derit lantai kayu atau desau angin di luar jendela membuatnya tersentak. Siang itu, ia mencoba menyibukkan diri. Ia membersihkan perpustakaan, menata ulang buku-buku di rak, berharap rutinitas bisa mengusir pikiran-pikiran buruknya. Namun, pikirannya terus kembali pada 3 hal. Suara garukan di dinding, reaksi panik Galih saat melihat gelang bertuliskan nama Manda, dan sikap Pak Tarno yang penuh rahasia. Ketiganya terasa saling terkait, membentuk sebuah pola misterius yang tidak bisa ia pecahkan. Ia merasa seperti sedang berdiri di depan sebuah pintu teka-teki, tetapi semua petunjuk yang ia miliki tertulis dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Sore harinya, saat sedang menyiram tanaman di teras depan, ia melihat Pak Tarno sedang bersiap-siap untuk pulang. Lelaki tua itu mengemasi peralatannya ke dalam gudang kecil di samping garasi. Ini adalah kesempatannya. Maharani menguatkan hati dan berjalan menghampirinya. Kali ini, ia tidak akan membiarkan lelaki itu menghindar. "Pak Tarno," panggilnya, suaranya lebih tegas dari biasanya. Lelaki tua itu berhenti, punggungnya menghadap Maharani. Ia tampak ragu untuk berbalik. "Saya mau bertanya sesuatu, dan saya mohon Bapak mau menjawabnya dengan jujur," lanjut Maharani, berdiri hanya beberapa langkah di belakangnya. "Siapa Manda?" Tubuh Pak Tarno menegang. Ia diam untuk waktu yang sangat lama, cukup lama hingga Maharani berpikir ia tidak akan menjawab. Akhirnya, ia berbalik. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya, dipenuhi guratan kesedihan dan ketakutan yang mendalam. Matanya yang sayu menatap Maharani dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Mbak sebaiknya tidak bertanya tentang hal itu," desisnya pelan, suaranya serak. "Ada hal-hal di rumah ini yang lebih baik dibiarkan terkubur. Lupakan nama itu. Demi keselamatan Mbak sendiri." "Bagaimana saya bisa melupakannya, Pak?" Suami saya bereaksi aneh. Bapak juga bersikap aneh. "Saya mendengar suara-suara di malam hari. Saya berhak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Ini rumah saya juga sekarang." Suara Maharani sedikit bergetar, campuran antara frustrasi dan rasa takut. Pak Tarno melangkah lebih dekat, matanya bergerak liar mengawasi sekeliling, seolah takut ada yang mendengar percakapan mereka. "Dengar, Mbak," bisiknya dengan nada mendesak. "Saya tidak bisa bicara banyak. Tapi saya mohon, hati-hati. Terutama di malam hari. Jangan terlalu percaya pada apapun yang Mbak lihat atau dengar. Dan jangan pernah, sekali-kali,
mendekati pintu di ruang bawah tanah itu. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia bergegas mengambil sepeda tuanya dan mengayuhnya menjauh dari rumah dengan cepat, meninggalkan Maharani yang berdiri gemetar. Peringatannya yang samar justru terdengar jauh lebih mengerikan daripada penjelasan apapun. Jangan terlalu percaya. Apakah itu berarti ia tidak boleh percaya pada Galih? Suaminya sendiri? Malam pun tiba, membawa serta kegelapan yang pekat dan keheningan yang menusuk. Hujan mulai turun, awalnya hanya rintik-rintik, lalu berubah menjadi deras, diiringi oleh suara guntur yang sesekali menggelegar di kejauhan. Maharani merasa semakin terisolasi. Ia mengunci semua pintu dan jendela, menyalakan semua lampu di dalam rumah, berusaha melawan kegelapan yang terasa merayap masuk dari luar. Ia mencoba menelepon Galih, tetapi panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Mungkin tidak ada sinyal karena hujan deras. Sekitar tengah malam, saat hujan sedikit mereda, ia mendengar suara itu lagi. Suara garukan dari dalam dinding kamarnya. Kali ini lebih keras, lebih panik, lebih putus asa. Krek, 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 krek. Seolah seseorang atau sesuatu di dalam sana sedang berusaha mati-matian untuk keluar. Jantung Maharani berdebar kencang. Bulu kuduknya meremang. Ia menarik selimut hingga menutupi kepalanya, mencoba meredam suara itu, tetapi percuma. Suara itu kini terasa begitu dekat, begitu nyata. Tiba-tiba, di tengah suara garukan itu, ia mendengar suara lain. Ketukan di pintu belakang yang menuju ke dapur. Awalnya pelan, lalu semakin keras dan mendesak. Tok, 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 tok. Siapa yang datang bertamu tengah malam begini di tengah hujan? Mungkinkah Galih sudah pulang? Tapi kenapa ia mengetuk pintu belakang dan tidak menggunakan kuncinya? Dengan hati berdebar, Maharani turun dari tempat tidur. Ia mengambil sebuah payung besar yang tergeletak di sudut kamar sebagai senjata darurat. Perlahan, ia menuruni tangga. Setiap anak tangga berderit seolah mengejek keberaniannya yang tipis. Ia berjalan melewati ruang keluarga yang temaram, menuju dapur. Ketukan itu masih terdengar, tidak sabar dan panik. Ia mengintip dari jendela kecil di pintu. Jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di luar, basah kuyup oleh hujan, berdiri Pak Tarno. Wajahnya pucat pasi di bawah cahaya lampu teras yang redup. Matanya melotot, napasnya terengah-engah seolah baru saja berlari maraton. Keringat dingin bercampur dengan air hujan membasahi wajahnya yang keriput. Ia terlihat sangat ketakutan. Maharani ragu sejenak. Apa yang dilakukan lelaki tua itu di sini selarut ini? Tapi melihat ekspresi teror di wajahnya, Maharani tahu ini bukan kunjungan biasa. Ia membuka kunci dan sedikit menggeser pintu. Pak Tarno, ada apa? Cepat pergi dari rumah ini, Neng, desis Pak Tarno, suaranya bergetar hebat. Ia menerobos masuk, tidak peduli air dari pakaiannya menetes di lantai dapur yang bersih. Pergi sekarang juga, sebelum suami Neng kembali. Apa maksud Bapak? Galih sedang bekerja. Dia tidak bekerja. Potong Pak Tarno cepat, matanya menatap tajam ke arah Maharani. Malam ini adalah malam yang berbahaya. Neng dalam bahaya besar. Tolong, jangan banyak bertanya dulu. Ikuti saya. Akan saya tunjukkan sesuatu yang harus Neng lihat. Sesuatu yang akan menjelaskan semuanya. Maharani bingung. Pikirannya kacau. Di satu sisi, ada suaminya yang ia cintai, Galih yang lembut dan penuh perhatian. Di sisi lain, ada lelaki tua ini, dengan teror yang begitu nyata di matanya, mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti ramalan malapetaka. Suara garukan di dinding tadi seolah menjadi latar belakang yang mengerikan bagi adegan ini. Sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Rasa penasarannya, yang dipupuk oleh kejanggalan selama berhari-hari, akhirnya mengalahkan rasa takut dan keraguannya. Ia harus tahu kebenarannya. Baik, Pak, kata Maharani, suaranya lebih mantap dari yang ia duga. Saya ikut. Pak Tarno mengangguk lega. Jangan bawa apa-apa. Pakai jaket saja. Kita harus cepat. Maharani bergegas mengambil jaket di ruang depan. Saat ia kembali, Pak Tarno sudah menunggunya di pintu belakang, memegang sebuah senter besar yang menyala. Anehnya, alih-alih membawanya ke arah jalan raya untuk kabur, Pak Tarno justru menarik lengannya dan membawanya berlari menyeberangi taman belakang yang basah. Mereka berlari menuju satu-satunya tempat yang dilarang keras oleh Galih. Mereka berlari menembus tirai hujan, masuk lebih dalam ke hutan lebat di belakang rumah. Hutan di malam hari adalah dunia yang sama sekali berbeda. Kegelapan begitu pekat hingga terasa padat, seolah bisa disentuh. Satu-satunya sumber cahaya adalah sorot senter Pak Tarno yang bergoyang-goyang,
menciptakan bayangan-bayangan menakutkan dari pepohonan yang menjulang seperti monster-monster purba. Hujan telah sedikit mereda, menyisakan tetesan air dari dedaunan yang jatuh di kepala dan bahu mereka, terasa dingin seperti jari-jari es. Tanah becek dan licin, membuat setiap langkah menjadi perjuangan. Maharani harus berusaha keras untuk mengimbangi langkah cepat Pak Tarno yang, meskipun sudah tua, bergerak dengan lincah seolah sudah hafal setiap jengkal jalan setapak yang nyaris tak terlihat itu. "Kita mau kemana, Pak?" tanya Maharani, terengah-engah. Napasnya membentuk uap putih di udara yang dingin. "Sebentar lagi, Neng. Neng harus melihatnya sendiri. Kalau hanya saya ceritakan, Neng tidak akan pernah percaya," jawab Pak Tarno tanpa menoleh. Genggamannya di pergelangan tangan Maharani mengerat, memberinya sedikit kekuatan. Mereka terus berjalan menembus semak belukar yang basah dan rimbun. Suara-suara hutan di malam hari terdengar, seperti bisikan-bisikan misterius. Ranting-ranting pohon seolah menggapai-gapai, mencoba menahan mereka. Maharani bisa merasakan jantungnya berdetak liar di dalam dadanya, bukan hanya karena lelah, tetapi juga karena campuran antara antisipasi dan ketakutan yang luar biasa. Apa yang begitu penting di tengah hutan ini, hingga Pak Tarno mempertaruhkan segalanya untuk menunjukkannya? Setelah berjalan sekitar 10 menit, yang terasa seperti 1 jam, Pak Tarno akhirnya berhenti. Ia memberi isyarat agar Maharani diam. Mereka berdiri di balik sebuah pohon besar yang batangnya ditumbuhi lumut. Dari celah dedaunan, Maharani bisa melihat sebuah tanah lapang kecil di depan mereka. Pak Tarno mematikan senternya, membuat kegelapan kembali menelan mereka sepenuhnya. "Lihat," bisik Pak Tarno, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menunjuk ke depan. Maharani mengikuti arah telunjuknya. Awalnya, matanya yang belum terbiasa dengan gelap hanya melihat siluet-siluet samar. Tapi perlahan, saat matanya beradaptasi dan dibantu oleh cahaya bulan yang sesekali menembus celah awan, bentuk itu menjadi semakin jelas. Bentuk sebuah bangunan. Sebuah rumah. Jantung Maharani terasa seperti diremas. Napasnya tercekat di tenggorokan. Itu adalah rumahnya. Rumah dengan pilar-pilar besar, jendela-jendela lebar, dan teras yang luas. Siluetnya tidak mungkin salah. Tapi, ada yang salah. Sangat salah. Rumah di hadapannya ini adalah versi mimpi buruk dari rumah yang baru saja ia tinggalkan. Rumah itu berdiri dengan angkuh namun sekarat. Cat putihnya sudah mengelupas di mana-mana, menampakkan kayu lapuk di baliknya yang berwarna kehitaman karena lembab. Sulur-sulur tanaman liar merambat di dinding dan pilar-pilarnya seperti pembuluh darah yang menjalar, beberapa bahkan sudah masuk melalui jendela-jendela yang kacanya pecah dan menganga seperti mata kosong yang gelap. Atapnya sebagian telah runtuh, meninggalkan lubang menganga ke langit malam. Taman yang seharusnya indah kini hanyalah padang ilalang dan semak berduri. Hawa dingin yang memancarkan aura kesedihan dan kebusukan menguar dari bangunan itu, menusuk hingga ke tulang. Maharani menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan pekikan ngeri. Tubuhnya membeku, kakinya terasa seperti terpaku ke tanah. Pikirannya berputar, mencoba memproses apa yang dilihatnya. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada 2 rumah yang identik di tempat ini? Seolah mengerti kebingungan Maharani, Pak Tarno menyalakan kembali senternya, namun kali ini ia tidak mengarahkannya ke rumah tua di depan mereka. Ia mengarahkan sorot lampu itu ke belakang, ke arah mereka datang. Melalui celah pepohonan, sekitar 100 meter jauhnya, mereka bisa melihat rumah yang satu lagi. Rumah yang ditinggali Maharani. Rumah itu terang benderang, lampunya menyala di setiap ruangan, tampak hangat, bersih, dan sempurna. Sebuah mercusuar kebahagiaan di tengah kegelapan. Pemandangan 2 rumah itu, yang baru dan yang lama, yang terang dan yang gelap, yang hidup dan yang mati, menciptakan kontras yang begitu mengerikan hingga membuat perut Maharani mual. "Apa-apa ini?" bisik Maharani, suaranya gemetar tak terkendali. Pak Tarno menarik napas dalam-dalam. Wajahnya terlihat sedih saat ia menatap Maharani. "Rumah yang Neng tinggali itu palsu," katanya dengan suara pelan namun jelas, setiap kata terasa seperti sebuah pukulan. "Itu hanya panggung yang dibangun suami Neng di depan rumah aslinya." Dunia Maharani seakan runtuh saat itu juga. "Panggung?" Kata itu menggema di kepalanya. Seluruh kebahagiaannya selama ini, rumah impiannya, kehidupannya yang sempurna bersama Galih, semuanya hanya sebuah panggung sandiwara? Dibangun untuk apa? "Pak, untuk apa semua ini?" tanyanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Pak Tarno menatap rumah tua yang terbengkalai itu dengan tatapan penuh duka. Dibangun untuk menyembunyikan neraka yang ada di dalamnya. Ia kemudian mulai berjalan perlahan menuju rumah tua itu, memberi isyarat agar Maharani mengikutinya. Dengan kaki yang terasa berat seperti timah, Maharani melangkah,
ditarik oleh kekuatan tak terlihat untuk mengetahui kebenaran yang mengerikan di balik semua ini. Setiap langkah mendekati rumah itu, hawa dingin semakin menusuk dan bau apek bercampur bau tanah basah semakin kuat. Mereka tiba di teras rumah tua itu. Pintu utamanya tergantung miring di salah satu selnya. Dengan sedikit dorongan, Pak Tarno membukanya. Suara deritnya yang keras terdengar memekakan telinga di keheningan malam. Pak Tarno mengarahkan senternya ke dalam. Apa yang dilihat Maharani membuatnya ingin berbalik dan lari sejauh mungkin. Bagian dalamnya 100 kali lebih buruk dari luarnya. Lantainya dipenuhi debu tebal dan daun-daun kering yang terbawa angin. Sarang laba-laba menggantung di setiap sudut seperti kain kafan. Perabotannya hancur dan terbalik, seolah telah terjadi pertarungan hebat di sana. Namun, bukan itu yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah dinding-dindingnya. Dinding yang seharusnya bercat putih itu kini penuh dengan coretan-coretan aneh. Simbol-simbol yang tidak ia kenali, dan tulisan-tulisan yang sepertinya ditulis dengan panik menggunakan arang. Ada satu tulisan yang terus berulang di mana-mana, di dinding, di lantai, bahkan di langit-langit. Tolong. Rumah ini bukan untuk ditinggali, Neng, kata Pak Tarno, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Ini adalah panggungnya. Maharani menatap sekeliling dengan ngeri, lalu menatap Pak Tarno dengan tatapan memohon penjelasan. Panggung untuk apa, Pak? Pak Tarno mematikan senternya sejenak. Panggung untuk sebuah ritual. Kata, ritual, menggantung di udara yang dingin dan apek, terasa berat dan penuh dengan makna yang mengerikan. Maharani merasakan gelombang rasa mual yang kedua, kali ini lebih hebat. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada kusen pintu yang lapuk agar tidak jatuh. Pikirannya menolak untuk menerima, tetapi matanya tidak bisa berbohong. Rumah ini bukan sekadar bangunan tua yang terbengkalai. Ada energi kelam yang pekat di dalamnya, sisa-sisa dari keputusasaan dan penderitaan yang begitu besar, hingga meresap ke dalam dinding-dindingnya. Pak Tarno menyalakan kembali senternya, sorot cahayanya menari-nari di antara kehancuran, menyorot detail-detail yang membuat bulu kuduk berdiri. Goresan-goresan panjang di lantai kayu, seolah bekas kuku yang diseret paksa. Bercak-bercak gelap di dinding yang entah kenapa terlihat seperti noda darah yang sudah mengering. Di sudut ruangan, sebuah boneka porselen tergeletak dengan wajah retak dan satu mata hilang, menatap kosong ke langit-langit yang bocor. Ikut saya, kata Pak Tarno pelan. Ia berjalan lebih dalam, langkahnya hati-hati, seolah tidak ingin membangunkan sesuatu yang tertidur di sana. Maharani, meskipun seluruh instingnya berteriak untuk lari, memaksakan kakinya untuk mengikuti. Ia harus tahu. Ia harus mengerti kenapa hidupnya tiba-tiba berubah menjadi sebuah fragmen dari film horor. Pak Tarno membawanya melewati ruang keluarga yang hancur, menuju sebuah koridor gelap. Bau busuk dan anyir yang samar semakin menusuk hidung. Mereka berhenti di depan sebuah pintu. Pintu ini pun penuh dengan simbol-simbol aneh yang digambar dengan arang. Lebih banyak dan lebih rumit daripada yang ada di dinding luar. Pak Tarno mendorongnya perlahan. Pintu itu terbuka tanpa suara. Anehnya tidak seperti pintu depan yang berderit keras. Ruangan di dalamnya adalah sebuah ruang kerja atau perpustakaan, sama berantakannya dengan ruangan lain. Buku-buku berserakan di lantai, halamannya sobek dan menguning. Namun, di salah satu dinding yang masih utuh, tergantung serangkaian bingkai foto. Foto-foto pernikahan hitam putih dari era yang berbeda-beda. Pengantin pria di setiap foto memiliki garis wajah yang tegas dan senyum tipis yang sama. Senyum yang kini Maharani kenali sebagai senyum keluarga Galih. Lihat, bisik Pak Tarno, mengarahkan cahaya senternya ke foto-foto itu satu persatu. Maharani mendekat. Foto pertama berasal dari awal tahun 1900-an, menunjukkan seorang pria berkumis dengan pakaian adat Jawa di samping seorang wanita muda dengan kebaya. Foto berikutnya dari era yang lebih modern, mungkin tahun 50-an, lalu 70-an, dan seterusnya. Polanya selalu sama. Seorang pria dari garis keturunan Galih dengan seorang wanita yang tampak muda dan cantik. Tapi ada satu detail yang membuat darah Maharani terasa membeku. Di setiap foto, wajah sang pengantin wanita telah dicoret-coret dengan kasar menggunakan tinta merah, digores begitu dalam hingga merusak kertas fotonya. Seolah seseorang berusaha menghapus eksistensi mereka. Ini leluhur Galih? Tanya Maharani, suaranya hampir tidak terdengar. Benar, jawab Pak Tarno. Dan ini adalah istri-istri mereka. Wanita-wanita muda dan penuh harapan yang dibawa ke rumah ini, sama seperti Neng. Cahaya senter kemudian berhenti pada bingkai terakhir di ujung barisan. Bingkai itu lebih baru, fotonya berwarna. Di dalamnya, seorang Galih yang lebih muda, tersenyum lebar ke arah kamera. Di sampingnya,
Berdiri seorang wanita cantik berambut panjang dengan gaun pengantin sederhana. Wajah wanita itu familiar. Maharani pernah melihatnya, di dalam penglihatan kilatnya saat menyentuh gagang pintu rumah ini. Wanita di foto itu adalah Manda. Tidak seperti foto-foto lainnya, wajah Manda tidak dicoret. Fotonya masih utuh. Namun, di bawah bingkai itu, di atas meja kecil yang berdebu, tergeletak sebuah spidol merah yang sudah kering. Dia istri pertama suamimu, kata Pak Tarno pelan, seolah sedang membicarakan arwah. Dia menghilang tepat 3 tahun yang lalu di malam seperti ini. Maharani menatap foto Manda, lalu beralih ke spidol merah itu. Sebuah kesadaran yang mengerikan mulai terbentuk di benaknya. Spidol itu belum sempat digunakan. Sesuatu telah terjadi sebelum wajah Manda sempat dicoret seperti para pendahulunya. Apa yang terjadi pada mereka semua? Pak? Apa maksud Bapak dengan ritual? Desak Maharani, suaranya kini menuntut jawaban. Pak Tarno menghela napas panjang, napas seseorang yang telah memikul beban berat terlalu lama. Ia mengajak Maharani duduk di sebuah peti kayu tua, satu-satunya benda yang masih utuh di ruangan itu. Ia pun mulai bercerita. Keluarga suami Neng. Mulainya, bukan keluarga biasa. Sejak buyutnya, mereka terikat oleh sebuah perjanjian. Perjanjian dengan sesuatu yang gelap dan kuno, yang bersemayam di tanah ini jauh sebelum rumah ini dibangun. Perjanjian itu memberikan mereka kekayaan, kesuksesan, dan pengaruh yang luar biasa. Maharani mendengarkan dalam diam, setiap kata terasa menusuknya. Tapi, lanjut Pak Tarno, semua itu ada harganya. Harga yang sangat mahal, yang harus dibayar dengan darah. Setiap generasi, pewaris laki-laki dari keluarga ini harus mempersembahkan satu nyawa kepada entitas itu untuk memperbarui perjanjian. Dan nyawa yang diminta adalah nyawa istrinya sendiri. Dada Maharani terasa sesak, seolah semua udara telah diisap keluar dari paru-parunya. Tumbal. Ia adalah calon tumbal. Rumah ini, kata Pak Tarno sambil menunjuk sekeliling, adalah altarnya. Dan rumah baru yang indah itu, ia melirik ke arah luar, adalah kandang emasnya. Dibangun oleh ayah Mas Galih. Tujuannya untuk menipu, untuk membuat sang calon korban merasa nyaman, dicintai, dan benar-benar aman. Mereka dibiarkan hidup dalam kebahagiaan palsu selama beberapa hari, sampai tiba waktunya. Malam di mana bulan bersinar paling terang setelah pernikahan mereka. Maharani teringat suara garukan di dinding. Itu bukan tikus. Itu adalah Manda. Arwahnya yang terperangkap, berusaha mati-matian memperingatkannya. Orang tua Mas Galih mereka berbeda. Kenang Pak Tarno, matanya menerawang. Ibunya tahu tentang kutukan ini. Dia mencoba melawan. Ayahnya, meskipun takut, sangat mencintai istrinya. Mereka berdua mencoba melarikan diri, tetapi gagal. Entitas itu terlalu kuat. Mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa tahun setelahnya. Sejak itu, Mas Galih yang mewarisi semuanya. Kekayaan, rumah ini, dan juga kutukan ini. Jadi Galih, dia tahu semua ini? Dia menikahiku hanya untuk? Maharani tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Pria yang ia cintai, pria yang setiap hari mengatakan mencintainya, ternyata adalah seorang monster yang sedang menggemukkan korbannya sebelum disembelih. Pak Tarno mengangguk sedih. Keserakahan telah membutakannya. Ia memilih untuk melanjutkan tradisi terkutuk itu. Sama seperti yang ia lakukan pada Manda. Lalu kenapa Manda menghilang? Kenapa fotonya tidak dicoret? Karena Manda tahu, jawab Pak Tarno. Sama seperti Neng, dia mulai merasakan kejanggalan. Dia menemukan beberapa catatan lama milik Ibu Mas Galih yang disembunyikan. Dia mencoba kabur di malam ritualnya. Tapi Mas Galih menangkapnya. Saya melihatnya. Wajah Pak Tarno menampakkan penyesalan yang dalam. Saya terlalu takut untuk menolong. Saya hanya bersembunyi dan melihatnya menyeret Manda ke ruang bawah tanah. Ia bangkit, seolah tak tahan lagi duduk diam. Ayo, Neng harus lihat tempat terakhirnya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, Maharani bangkit dan mengikuti Pak Tarno menuruni tangga reot menuju ruang bawah tanah rumah tua itu. Tempat itu jauh lebih gelap dan lembab daripada ruang bawah tanah di rumah baru. Dan di sanalah ia melihatnya. Pintu kayu yang sama persis dengan yang ada di rumahnya. Tapi pintu yang ini tidak terkunci. Pak Tarno membukanya. Di baliknya bukanlah gudang, melainkan sebuah ruangan kecil berdinding batu tanpa jendela. Di tengah ruangan, ada sebuah altar dari batu dengan ukiran simbol-simbol aneh yang sama seperti di dinding. Di atas altar, ada noda-noda gelap yang sudah menghitam. Di lantai di sekeliling altar,
terpasang rantai-rantai besi yang berkarat. Ini adalah ruang ritual. Tempat di mana para istri dari foto-foto itu menemui ajal mereka. Tempat di mana Manda seharusnya dikorbankan. Malam itu, Manda melawan dengan sekuat tenaga. Bisik Pak Tarno. Terjadi pergulatan hebat. Dalam kekacauan itu, Manda berhasil melukai Mas Gali dan kabur melalui sebuah terowongan rahasia yang ada di belakang altar. Terowongan itu sudah ada sejak lama, jalan darurat yang dibuat oleh kakek saya. Tapi dia terluka parah. Saya menemukannya pingsan di ujung terowongan di tepi hutan. Saya membawanya ke desa, dan dengan bantuan beberapa orang, kami mengirimnya pergi jauh dari sini. Kami menyebarkan berita bahwa dia hilang di telan hutan. Mas Gali tidak pernah tahu kalau Manda selamat. Maharani menatap ruangan itu dengan ngeri, membayangkan perjuangan Manda. Mas Gali sangat marah karena gagal. Entitas itu murka. Sejak itu, rumah ini menjadi semakin terkutuk. Itulah kenapa dia membangun rumah baru. Untuk menutupi semua ini dan memastikan korban berikutnya tidak akan curiga, dan tidak akan bisa kabur semudah Manda. Pak Tarno kemudian menunjuk sebuah kalender tua yang tergantung di dinding batu, halamannya terkoyak dan penuh debu. Ia mengarahkan senternya ke sana. Sebuah tanggal dilingkari dengan tinta merah. Tanggal hari ini, ritualnya harus dilakukan sebelum fajar, kata Pak Tarno dengan suara bergetar. Dan malam ini adalah malamnya. Malam untuk Neng, Maharani. Kesunyian yang mengikuti kata-kata Pak Tarno terasa lebih memekakan daripada jeritan manapun. Fajr. Kata itu kini terdengar seperti vonis mati. Maharani menatap kalender yang dilingkari itu, lalu ke altar batu di tengah ruangan. Udara terasa semakin dingin, seolah dinding-dinding itu sendiri sedang mengembuskan napas kematian. Semua potongan teka-teki kini berada di tempatnya, membentuk sebuah gambar yang begitu mengerikan hingga melampaui imajinasi terliarnya. Cinta yang ia rasakan dari Gali hanyalah sebuah kebohongan yang direncanakan dengan rapi. Setiap kata manis, setiap pelukan hangat, setiap janji masa depan, semuanya adalah bagian dari sandiwara untuk menenangkannya, untuk membuatnya patuh, untuk membawanya ke altar ini tanpa perlawanan. Pengkhianatan itu terasa seperti pisau panas yang menusuk jantungnya, lebih menyakitkan daripada rasa takut itu sendiri. Air mata yang tadinya hanya menggenang kini mengalir deras di pipinya. Air mata untuk cinta palsu dan untuk hidupnya yang kini berada di ujung tanduk. Tapi di tengah keputusasaan itu, sebuah percikan api yang lain menyala. Kemarahan. Kemarahan yang membara pada Gali atas penipuannya, pada keluarga ini atas tradisi brutal mereka, dan pada dirinya sendiri karena telah begitu buta. Ia tidak akan berakhir seperti wanita-wanita di foto itu. Ia tidak akan menjadi korban berikutnya. Kita harus pergi dari sini, kata Maharani. Suaranya yang tadinya bergetar kini terdengar tegas. Ia menyeka air matanya dengan kasar. Sekarang juga. Pak Tarno mengangguk. Wajahnya menunjukkan sedikit kelegaan melihat semangat perlawanan di mata Maharani. Saya punya rencana, Neng. Sejak Mas Gali membawa Neng ke sini, saya sudah bersiap jika hal terburuk terjadi. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya saat malam Manda. Ia membawa Maharani keluar dari ruang ritual yang menyesakan itu, kembali ke ruang kerja yang berantakan. Ia menyingkirkan sebuah lemari buku yang berat dari dinding, menampakkan sebuah lubang tersembunyi yang ditutupi papan kayu longgar. Ini terowongan yang sama dengan yang digunakan Manda, jelasnya sambil menyingkirkan papan itu. Sebuah lubang gelap dan sempit menganga di depan mereka, mengeluarkan aroma tanah yang lembab. Ini akan membawa kita keluar ke tepi hutan, cukup jauh dari rumah ini. Tapi apa, Pak? Desak Maharani. Terowongan ini sudah sangat tua dan tidak terawat. Beberapa bagiannya mungkin sudah rapuh dan bisa runtuh. Kita harus sangat berhati-hati, katanya dengan serius. Dan masalah kedua, kita tidak bisa lari begitu saja. Mas Galih akan mencari kita. Dia tahu semua jalan di hutan ini. Tanpa mobil dan alat komunikasi, kita tidak akan bisa pergi jauh sebelum dia menemukan kita. Maharani langsung mengerti. Kunci mobilnya, dompet, dan ponselnya tertinggal di neraka versi sempurna. Di rumah panggung. Kita harus kembali ke sana, kata Maharani, sebuah keputusan yang terdengar gila bahkan di telinganya sendiri. Neng, itu terlalu berbahaya, sergah Pak Tarno. Mas Gali bisa kembali kapan saja. Justru karena itu kita harus cepat, Pak, balas Maharani, otaknya kini bekerja dengan cepat, didorong oleh adrenalin. Dia tidak akan menyangka kita akan kembali ke sana. Dia pasti berpikir kita akan langsung lari melalui hutan. Ini satu-satunya kesempatan kita. Ambil barang-barang itu, lalu kita lari lewat terowongan ini dan langsung menuju mobil.
Kita tidak akan berhenti sampai kita tiba di kantor polisi pertama yang kita temukan. Rencana itu nekat dan penuh risiko, tetapi itu adalah satu-satunya rencana yang mereka miliki. Pak Tarno menatap Maharani sejenak, melihat keteguhan hati di matanya, dan akhirnya mengangguk setuju. Baiklah. Tapi kita harus bergerak seperti bayangan. Jangan menyalakan lampu, jangan membuat suara. Ambil yang perlu, dan langsung keluar. Mereka berdua merayap keluar dari rumah tua yang membusuk itu, kembali ke dalam hutan yang gelap. Kali ini, perasaan mereka berbeda. Bukan lagi sebagai korban yang kebingungan, tetapi sebagai buronan yang berpacu dengan waktu. Setiap ranting yang patah di bawah kaki mereka terdengar seperti ledakan. Setiap embusan angin terdengar seperti bisikan pengejar. Mereka tiba di batas antara hutan dan taman belakang rumah baru. Rumah itu masih terang benderang, tampak begitu damai dan normal dari luar, sebuah fasad yang sempurna untuk kebusukan di dalamnya. Mereka bersembunyi di balik barisan semak-semak, mengamati. Tidak ada tanda-tanda mobil galih. Tidak ada gerakan di dalam rumah. Saya akan masuk lewat pintu belakang dapur yang tadi kita tinggalkan sedikit terbuka, bisik Maharani. Ponsel dan dompet saya ada di tas di atas meja makan. Kunci mobil ada di gantungan dekat pintu depan. Bapak tunggu di sini dan awasi keadaan. Pak Tarno ingin membantah, ingin ia yang masuk, tetapi ia tahu Maharani lebih tahu letak barang-barangnya. Hati-hati, Neng. Jika ada tanda-tanda Mas Gali datang, saya akan memberi isyarat seperti suara burung hantu 3 kali. Kalau Neng dengar itu, jangan pedulikan barang-barang itu lagi, langsung lari ke sini. Maharani mengangguk. Dengan jantung yang berdebar di tenggorokan, ia menarik napas dalam-dalam dan mulai bergerak. Ia berlari menyeberangi halaman rumput yang terbuka, merasa seperti target yang sangat mudah terlihat. Setiap detik terasa seperti selamanya. Ia berhasil mencapai pintu belakang dan menyelip masuk ke dalam dapur yang sunyi. Di dalam, suasana terasa sangat aneh. Semua barang berada di tempatnya, piring kotor sisa sarapannya bahkan masih ada di wastafel. Kontras antara kenangan bahagianya di ruangan ini beberapa jam yang lalu dengan kenyataan mengerikan yang baru saja ia pelajari membuatnya merasa pusing. Ia bergerak cepat ke ruang makan. Benar saja, tasnya tergeletak di atas meja. Ia meraih ponsel dan dompetnya, memasukkannya ke dalam saku jaket. Satu lagi, kunci mobil. Ia berjalan mengendap-endap menuju ruang depan. Ia bisa melihat gantungan kunci itu di dinding dekat pintu utama. Hanya beberapa meter lagi. Saat itulah, saat tangannya hampir menggapai kunci itu, indranya menangkap sesuatu. Sebuah suara. Suara yang tidak berasal dari luar. Suara deru mesin mobil yang mendekat dengan cepat di jalan pribadi menuju rumah. Jantung Maharani serasa berhenti berdetak. Ia melompat panik, meraih kunci mobil dari gantungan. Pada saat yang sama, sepasang lampu mobil yang terang menyorot masuk melalui jendela ruang keluarga, menyapu seluruh ruangan dengan cahayanya yang menyilaukan. Gali sudah pulang. Jauh lebih awal dari yang diperkirakan. Cahaya lampu mobil yang menyilaukan itu terasa seperti tatapan mata raksasa yang memaku Maharani di tempatnya. Untuk sepersekian detik yang terasa abadi, ia membeku, tangannya yang gemetar mencengkeram kunci mobil dengan erat. Suara mesin mobil yang dimatikan, diikuti oleh bunyi pintu mobil yang dibanting menutup, adalah genderang perang yang menandai dimulainya perburuan. Ia tidak punya waktu. Ia tidak bisa lari ke pintu belakang. Halaman rumput yang terbuka akan membuatnya menjadi sasaran empuk. Pintu depan adalah jalan buntu, Galih ada di sana. Panik memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia harus bersembunyi. Sekarang juga. Matanya bergerak liar, memindai ruangan. Di bawah tangga yang menuju ke lantai 2, ada sebuah lemari mantel yang tinggi. Tanpa berpikir 2 kali, ia berlari ke sana, menarik pintunya yang sedikit berderit, dan menyelip masuk ke dalam. Ia menarik pintu itu hingga tertutup rapat, meninggalkan celah setipis rambut untuk mengintip. Di dalamnya gelap, sesak, dan berbau kapur barus. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri bergemuruh di telinga, begitu keras hingga ia takut Gali bisa mendengarnya. Terdengar suara kunci dimasukkan ke lubang pintu, lalu pintu utama terbuka. Sosok Gali muncul di ambang pintu, siluetnya tampak besar dan mengancam dengan latar belakang malam yang gelap. Ia melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Keheningan menyelimuti rumah. Maharani menahan napas, setiap otot di tubuhnya menegang. "Rani? Sayang, aku pulang," panggil Galih. Suaranya terdengar normal, sama seperti suara lembut yang biasa Maharani dengar. Tapi di keheningan rumah yang kosong, suara itu terdengar ganjil, sebuah nada palsu dalam sebuah opera yang mengerikan. Ia pasti sudah melihat mobilnya tidak ada di garasi. Panggilan itu adalah sebuah pancingan.
Maharani tidak menjawab. Ia hanya diam, berdoa di dalam lemari yang pengap itu. Terdengar langkah kaki Galih di lantai parket. Pelan, terukur, tidak terburu-buru. Langkah kaki seorang predator yang tahu mangsanya terpojok. Ia berjalan ke ruang makan. Maharani bisa melihatnya dari celah pintu lemari. Ia melihat tas tangan Maharani yang masih tergeletak di atas meja. Galih berhenti, menatap tas itu sejenak. Lalu ia menoleh, matanya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak di gantungan kunci dekat pintu depan yang kini kosong. "Rani," panggilnya lagi. Kali ini, nada lembut itu sedikit berkurang, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk. "Kau di mana, sayang? Kenapa rumah gelap sekali?" Ia menyalakan saklar lampu di ruang depan. Cahaya terang yang tiba-tiba membanjiri ruangan membuat Maharani menyipitkan mata. Kini ia merasa lebih terekspos. Galih mulai berjalan, memeriksa setiap ruangan di lantai bawah. Ia masuk ke dapur, lalu ke ruang keluarga. Setiap kali ia bergerak, Maharani merasa seolah lantai di bawahnya ikut bergetar. Ia bisa mendengar suara laci dibuka dan ditutup, lalu pintu kulkas. Seolah-olah ia sedang benar-benar mencari istrinya yang mungkin sedang menyiapkan kejutan makan malam. Sebuah sandiwara yang dimainkannya seorang diri. Langkah kakinya kemudian berhenti tepat di depan lemari tempat Maharani bersembunyi. Jantung Maharani serasa berhenti berdetak. Ini adalah akhir baginya. Ia memejamkan mata, menunggu pintu lemari ditarik terbuka. Ia bisa merasakan kehadiran Galih di luar, hanya beberapa senti dipisahkan oleh selembar papan kayu tipis. Detik-detik berlalu seperti jam. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang menyelamatkannya. Suara burung hantu, 3 kali. Hu, hu, hu. Itu adalah isyarat dari Pak Tarno. Lelaki tua itu pasti melihat Galih datang dan mencoba memperingatkannya, meskipun sudah terlambat. Suara burung hantu itu rupanya juga menarik perhatian Galih. Langkah kakinya menjauh dari lemari, menuju jendela di ruang keluarga. "Burung hantu sialan," gumamnya, suaranya kini sama sekali tidak terdengar ramah. Ini adalah kesempatan bagi Maharani. Saat Galih membelakanginya, ia bisa mencoba lari ke lantai 2. Di sana lebih banyak tempat untuk bersembunyi. Tapi risikonya sangat besar. Lantai kayu tua itu pasti akan berderit. Galih berbalik dari jendela. "Baiklah. Kau mau main petak umpet, HM?" katanya pada keheningan. "Aku suka permainan ini." Ia mulai menaiki tangga. Satu persatu. Suara langkahnya menggema di seluruh rumah. Maharani tahu waktunya hampir habis. Saat Galih sudah di lantai 2, ia tidak akan punya jalan keluar. Ia harus bergerak sekarang. Begitu Galih menghilang di puncak tangga, Maharani mendorong pintu lemari dengan sangat perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Ia keluar dari persembunyiannya, kakinya terasa kaku. Ia tidak berani berlari ke pintu belakang. Sebagai gantinya, ia mengendap-endap ke arah dapur, berpikir mungkin ada jendela yang bisa ia buka. Saat ia sampai di ambang pintu dapur, ia mendengar suara dari lantai atas. Suara pintu kamar mereka dibuka dengan keras. "Aku tahu kau di suatu tempat, Rani," teriak Galih. Suaranya kini berubah menjadi geraman dingin penuh amarah. Topengnya sudah mulai lepas. Maharani masuk ke dapur, mencari jalan keluar. Jendela di atas wastafel terlalu tinggi dan memiliki teralis. Pintu belakang, ia menatap pintu itu dengan ragu. Saat itulah ia melihatnya. Di atas meja dapur, tergeletak sebuah pisau daging yang besar dan berat, yang tadi siang ia gunakan untuk memotong ayam. Tanpa berpikir, ia menyambarnya. Gagangnya terasa dingin dan kokoh di tangannya yang gemetar. Ini bukan lagi tentang lari. Ini tentang melawan. Tiba-tiba, terdengar suara gaduh dari luar, diikuti oleh teriakan. "Lari, Neng! Lari!" Itu suara Pak Tarno. Lelaki tua itu pasti mencoba menciptakan pengalih perhatian. Terdengar suara pintu pagar samping didobrak, lalu suara langkah kaki yang berlari menjauh. "Orang tua sialan," raung Galih dari lantai atas. Suara langkah kakinya yang berat terdengar berlari menuruni tangga dengan cepat. Ia tidak lagi bermain-main. Ia tahu ada yang tidak beres. Maharani panik. Ia tidak punya tempat untuk lari. Ia berbalik, membelakangi meja dapur, mengangkat pisau itu dengan kedua tangannya, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Galih muncul di ambang pintu dapur, napasnya memburu dan matanya berkilat karena amarah. Wajahnya bukan lagi wajah suami yang ia kenal. Itu adalah wajah seorang monster. Saat melihat Maharani berdiri di sana dengan pisau di tangan, ekspresinya berubah dari marah menjadi senyum sinis yang mengerikan. "Nah, itu dia istriku," katanya mengejek.
Akhirnya mau keluar dari persembunyianmu? Dan lihat, kau bahkan membawa hadiah untukku. Ia mulai berjalan perlahan mendekati Maharani, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk. Jangan mendekat, pekik Maharani, mengacungkan pisau itu ke depan. Aku serius, Galih. Jangan paksa aku. Oh, aku percaya kau serius, sahut Galih, terus melangkah maju. Tapi kau pikir benda itu bisa menghentikanku? Kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi, Rani. Saat jarak mereka hanya tinggal 1 meter, Maharani mengayunkan pisaunya dengan putus asa. Galih bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Ia mengelak dengan mudah, lalu dengan satu gerakan cepat, ia menangkap pergelangan tangan Maharani, memelintirnya dengan keras. Rasa sakit yang tajam menjalar di lengan Maharani, membuatnya menjerit dan melepaskan pisau itu. Pisau itu jatuh ke lantai dengan bunyi dentang yang memekakan. Dalam sekejap, Galih sudah memegang kedua tangannya, mendorong tubuhnya ke dinding dengan keras hingga kepala Maharani terbentur. Bintang-bintang kecil menari di depan matanya. Kau benar-benar merepotkan, desis Galih di dekat telinganya, napasnya berbau asam. Seharusnya kau tetap menjadi domba manis yang penurut, Maharani. Saat itulah, sebuah bayangan bergerak cepat dari pintu samping. Pak Tarno, yang ternyata tidak lari jauh, menerjang masuk sambil membawa sebuah cangkul kecil dari gudang. Lepaskan dia, brengsek, teriaknya, mengayunkan cangkul itu ke arah punggung Galih. Namun, Galih sepertinya memiliki indera keenam. Ia berbalik, masih mencengkeram Maharani, dan menangkap gagang cangkul itu di udara. Dengan satu sentakan kuat, ia merebut cangkul itu dari tangan Pak Tarno. Lelaki tua itu terhuyung kaget. Sebelum ia sempat bereaksi, Galih mendorong Maharani ke samping dan menghantamkan sisi tumpul cangkul itu ke kepala Pak Tarno. Bug! Suara itu terdengar mengerikan. Pak Tarno terdiam sesaat. Matanya yang terbelalak menatap Maharani, lalu tubuhnya ambruk ke lantai seperti karung beras, tidak bergerak lagi. Genangan darah perlahan mulai melebar dari bawah kepalanya. Tidak! Jerit Maharani, suaranya pecah. Ia mencoba merangkak ke arah Pak Tarno, tetapi Galih menarik rambutnya dengan kasar, memaksanya untuk berdiri. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menolongmu, geram Galih. Cengkeramannya begitu kuat, begitu menyakitkan. Ia mulai menyeret Maharani yang meronta-ronta keluar dari dapur. Kau sudah merusak malam yang seharusnya indah ini. Sekarang, kita terpaksa melakukan ritual ini dengan cara yang sedikit kasar. Perlawanan Maharani sia-sia. Tenaga Galih terasa berlipat ganda, seolah amarah telah memberinya kekuatan iblis. Setiap rontaan, setiap cakaran, setiap teriakan hanya dibalas dengan cengkeraman yang lebih erat dan seretan yang lebih kasar. Ia diseret melewati ruang keluarga, melewati sofa nyaman tempat mereka pernah duduk berpelukan sambil menonton film, melewati meja kopi tempat ia pernah meletakkan secangkir teh hangat untuk suaminya. Setiap jengkal rumah yang tadinya terasa penuh cinta kini ternoda oleh kekerasan dan pengkhianatan. Kenangan-kenangan indah itu kini terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Ia diseret menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Udara dingin dan lembab langsung menyergapnya, terasa kontras dengan kehangatan di lantai atas. Pintu ruang bawah tanah dibanting menutup di belakang mereka, meredam suaranya yang terus berteriak minta tolong, menyisakan mereka berdua dalam keheningan yang mencekam, hanya diterangi oleh beberapa bola lampu temaram. Kau lihat? Kau tidak punya jalan keluar, kata Galih, napasnya terengah-engah di leher Maharani. Kau seharusnya menerima takdirmu dengan anggun, seperti para pendahulumu. Tapi kau memilih jalan yang sulit. Maharani terus meronta. Ia menendang tulang kering Galih sekuat tenaga. Galih menggeram kesakitan tetapi tidak melepaskannya. Sebaliknya, ia mendorong Maharani ke dinding batu yang dingin, menahan kedua tangannya di atas kepalanya dengan satu tangan. Dengan tangan lainnya, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kunci. Kunci tua yang besar dan berkarat. Hati Maharani mencelos. Itu pasti kunci untuk pintu kayu ek di ujung ruangan. Pintu terlarang. Galih menyeretnya ke depan pintu itu. Gembok kuningan raksasa yang tadinya tampak begitu kokoh kini terlihat seperti mainan di tangan Galih. Ia memasukkan kunci itu, memutarnya dengan susah payah. Terdengar bunyi klik yang keras dan memuaskan saat mekanisme tua di dalam gembok itu akhirnya menyerah. Galih melepas gembok itu dan melemparkannya ke lantai. Bunyi logam yang beradu dengan batu menggema di ruangan yang sunyi. Dengan satu tarikan kuat, Galih membuka pintu kayu ek yang berat itu. Pintu itu berderit memilukan, seolah ikut merasakan sakit. Hembusan udara yang keluar dari baliknya terasa lebih dingin, membawa serta bau busuk yang samar, bau kematian dan pembusukan. Maharani melirik ke dalam.
Di baliknya bukanlah gudang seperti yang ia duga, melainkan sebuah lorong gelap yang sempit dan menurun. Dindingnya terbuat dari tanah dan batu yang kasar. "Selamat datang di gerbangnya, sayang," bisik Galih sinis. "Kau tahu, ayahku cukup pintar. Dia tahu ruang altar di rumah tua itu adalah sumber kekuatannya. Jadi, alih-alih menghindarinya, ia justru membangun jalan pintas. Sebuah lorong penghubung rahasia dari rumah baru yang aman ini, langsung ke jantungnya. Praktis, bukan? Tidak perlu menyeret korban melewati hutan." Maharani menatap lorong gelap itu dengan ngeri. Jadi ini rencananya? Ia akan diseret melalui jalan ini menuju altar batu di rumah sebelah. Menuju kematiannya. Keputusasaan nyaris menelannya hidup-hidup. Tapi kemudian ia teringat wajah Pak Tarno yang terbaring tak berdaya, wajah Manda di foto, dan wajah-wajah wanita lain yang dicoret dengan tinta merah. Tidak. Ia tidak akan membiarkan Galih menang. Saat itu, sebuah kesempatan muncul. Galih, yang mungkin terlalu percaya diri, sedikit melonggarkan cengkeramannya pada Maharani untuk meraih saklar di dinding di dalam lorong. Ia bermaksud menyalakan lampu di dalam sana. Momen sepersekian detik itu adalah satu-satunya kesempatan yang dimiliki Maharani. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, didorong oleh insting bertahan hidup yang paling primitif, ia melakukan hal yang tak terduga. Alih-alih mencoba berbalik dan lari ke atas, ia mengerahkan seluruh berat badannya dan mendorong ke depan, tepat ke arah Galih. Arg! Galih, yang sedang lengah dan posisinya tidak seimbang, terhuyung kaget. Ia tidak menyangka akan mendapat serangan balik. Ia tersandung mundur, masuk lebih dalam ke lorong yang gelap. Dorongan Maharani begitu kuat, hingga Galih kehilangan pijakan di tangga yang menurun dan jatuh terjengkang ke dalam kegelapan. Maharani tidak menyia-nyiakan waktu. Begitu Galih jatuh, ia langsung berbalik dan menarik pintu kayu ek yang berat itu dengan sekuat tenaga. Pintu itu terasa sangat berat, tetapi adrenalin memberinya kekuatan super. Galih, yang sudah sadar dari keterkejutannya, meraung marah dari dalam. "Maharani, jangan berani-beraninya kau." Ia mendengar suara Galih yang bergegas bangkit dan berlari kembali ke arah pintu. Maharani mengerang, menarik pintu itu dengan seluruh jiwa dan raganya. Tepat saat pintu hampir tertutup, tangan Galih berhasil menyelinap keluar dari celah, jari-jarinya yang kuat mencoba menahan pintu. Maharani menjerit, tetapi tidak melepaskan tarikannya. Ia membantingkan tubuhnya ke pintu, menggunakan berat badannya untuk menekan jari-jari Galih. Terdengar suara tulang berderak yang mengerikan, diikuti oleh jeritan kesakitan yang melengking dari Galih. Tangannya ditarik kembali ke dalam. Blam! Pintu kayu itu akhirnya terbanting menutup dengan suara yang menggelegar. Dengan napas yang memburu dan tangan yang gemetar hebat, Maharani meraba-raba mencari lubang kunci. Ia tidak bisa menguncinya kembali tanpa gembok. Ia melihat sekeliling dengan panik. Di dekat tumpukan perabotan lama, ada sebatang linggis besi yang tergeletak. Ia menyambarnya, berlari kembali ke pintu, dan menyisipkan ujung linggis itu di antara gagang pintu yang besar dan sebuah pipa besi yang menonjol dari dinding batu di sebelahnya. Itu bukan kunci, tapi cukup kuat untuk menahan pintu untuk sementara. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Pintu itu bergetar hebat. Galih menggedornya dari dalam dengan amarah membabi buta. "Buka pintu ini, Jalang. Kau tidak akan bisa lari. Aku akan menemukanmu dan membuatmu menyesal telah lahir." Teriakannya yang teredam terdengar seperti geraman binatang buas. Maharani mundur selangkah, menatap pintu yang bergetar itu dengan ngeri. Ia telah berhasil menjebak sang monster. Tapi ia tahu, jebakan ini tidak akan bertahan lama. Pintu kayu setebal apapun tidak akan mampu menahan amukan Galih selamanya. Ia sendirian. Pak Tarno terbaring pingsan, atau mungkin lebih buruk, di lantai atas. Dan fajar sebentar lagi akan tiba. Ia telah memenangkan satu pertempuran kecil, tetapi perang untuk hidupnya baru saja memasuki babak yang paling berbahaya. Ia harus keluar dari rumah ini. Ia harus mencari bantuan. Dan ia harus melakukannya sebelum monster di balik pintu itu berhasil melepaskan diri. Untuk beberapa saat, Maharani hanya bisa berdiri di sana, di ruang bawah tanah yang dingin, punggungnya menempel di dinding batu. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, bukan lagi karena takut, melainkan karena sisa-sisa adrenalin yang membanjiri sistemnya. Satu-satunya suara adalah napasnya yang terengah-engah dan suara gedoran panik Galih dari balik pintu kayu ek yang tebal itu. Pintu itu bergetar hebat di bawah setiap pukulan, dan linggis yang menahannya berderit di bawah tekanan. Ia tahu, penyangga darurat itu tidak akan bertahan lama. Pikiran pertamanya adalah Pak Tarno. Maharani memaksa kakinya yang terasa seperti jeli untuk bergerak. Ia berlari menaiki tangga,
kembali ke lantai utama yang sunyi. Pemandangan di dapur membuatnya kembali merasakan gelombang kepedihan. Pak Tarno masih terbaring persis di tempatnya jatuh. Tidak bergerak, di tengah genangan darahnya sendiri. Maharani berlutut di sisinya. Dengan tangan gemetar ia memeriksa denyut nadi di leher lelaki tua itu. Ada. Lemah dan tidak teratur, tetapi ada. Ia masih hidup. Harapan yang rapuh itu memberinya kekuatan. Ia harus mengeluarkan Pak Tarno dari sini. Tapi bagaimana? Ia tidak mungkin bisa mengangkat tubuh lelaki tua itu sendirian. Menelepon ambulans? Pikiran itu melintas, tetapi langsung ia tepis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ambulans untuk menemukan rumah terpencil ini? 10 menit? 20? Gali bisa mendobrak pintu itu kapan saja. Dan apa yang akan ia katakan pada petugas medis? Bahwa suaminya mencoba membunuhnya sebagai bagian dari ritual keluarga? Mereka akan menganggapnya gila. Tidak. Polisi dan ambulans bukanlah solusi. Bukan sekarang. Ia menatap keluar jendela dapur, ke arah taman belakang yang gelap. Di kejauhan, tersembunyi di balik pepohonan, siluet rumah tua yang reot itu seolah balas menatapnya. Di sanalah sumber dari semua ini. Altar. Perjanjian. Kutukan. Sebuah kesadaran dingin merayap di benaknya. Lari saja tidak akan cukup. Galih, atau apapun entitas yang merasukinya, tidak akan pernah berhenti mencarinya. Selama rumah tua itu masih berdiri, selama altar itu masih ada, kutukan itu akan terus hidup. Ia tidak hanya harus menyelamatkan dirinya sendiri, ia harus memusnahkan akarnya. Menghancurkan sarangnya. Sebuah ide yang gila, nekat, dan sangat berbahaya terbentuk di benaknya. Api. Api adalah pembersih. Api adalah pemusnah. Ia tidak akan lari dari neraka ini. Ia akan membakarnya hingga menjadi abu. Keputusan itu terasa seperti sengatan listrik yang meluruskan kembali tulang punggungnya. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa takut. Yang tersisa hanyalah tekad yang dingin membara. Ia tahu apa yang harus ia cari. Di gudang perkakas di samping garasi, tempat Pak Tarno menyimpan peralatannya. Ia pernah melihatnya saat mencari pot bunga. Beberapa jeriken merah berisi bensin untuk mesin pemotong rumput. Setiap detik sangat berharga. Suara gedoran dari ruang bawah tanah terdengar semakin keras, semakin marah. Maharani berlari keluar melalui pintu belakang, melintasi taman, menuju gudang. Udara malam yang dingin terasa tajam di paru-parunya. Ia berhasil membuka pintu gudang yang tidak terkunci. Benar saja, 3 jeriken bensin tergeletak di sudut. Berat, tetapi ia bisa membawanya. Ia mengambil 2 jeriken terbesar, 1 di setiap tangan, dan sebotol minyak tanah untuk lampu badai sebagai tambahan. Membawa beban berat itu, ia tidak kembali ke rumah baru. Ia berjalan lurus ke arah hutan, menuju sumber dari segala mimpi buruknya. Langkahnya mantap, tidak lagi ragu-ragu. Memasuki halaman rumah tua itu terasa seperti melintasi sebuah tabir tak kasat mata. Udaranya terasa lebih berat, dan keheningan di sini terasa hidup, seolah sedang mengawasinya. Ia tidak membuang waktu. Ia membuka tutup jeriken pertama, dan mulai menyiramkan bensin ke seluruh pondasi kayu yang lapuk. Ia menyiramkannya ke pilar-pilar teras, ke dinding-dinding yang ditumbuhi sulur liar, membiarkan cairan yang mudah terbakar itu meresap ke dalam kayu yang kering kerontang. Ia bergerak mengelilingi rumah, menciptakan sebuah lingkaran api yang tak terhindarkan. Tapi itu tidak cukup. Ia harus menghancurkan jantungnya. Dengan sisa bensin di jeriken kedua dan sebotol minyak tanah di tangan, ia melangkah masuk ke dalam rumah terkutuk itu. Di dalam, ia mulai menyiram semuanya. Ruang keluarga yang hancur, koridor yang gelap, dan terutama, ruang kerja tempat foto-foto terkutuk itu digantung. Ia menyiramkan minyak tanah ke setiap bingkai foto, ke setiap wajah istri yang telah dicoret, seolah sedang membasuh penderitaan mereka dengan janji pembalasan. Terakhir, ia menuruni tangga menuju ruang bawah tanah, menuju ruang altar. Ia menuangkan sisa bensin terakhir ke atas altar batu, ke rantai-rantai di lantai, memastikan tidak ada 1 senti pun dari tempat terkutuk itu yang akan selamat dari api. Saat ia selesai, seluruh rumah tua itu telah basah oleh bahan bakar, aromanya yang tajam memenuhi udara. Ia merogoh sakunya, tangannya menemukan sebuah kotak korek api yang selalu ia bawa di dalam tasnya, sebuah kebiasaan lama. Tepat saat ia hendak menyalakan korek pertama, sebuah suara yang memekakan telinga terdengar dari arah rumah baru. Bukan lagi suara gedoran, melainkan suara kayu yang patah dan hancur. Diikuti oleh raungan kemenangan yang buas. Galih telah bebas. Maharani tidak menunggu. Ia tahu ia hanya punya beberapa detik. Ia menyalakan sebatang korek api. Apinya menari-nari di ujung jarinya,
tampak kecil dan rapuh di tengah kegelapan yang pekat. Maharani. Suara itu datang dari belakangnya. Begitu dekat. Ia berbalik. Galih berdiri di ambang pintu ruang bawah tanah. Bukan pintu yang ia kunci, melainkan pintu lain yang terhubung dengan lorong rahasia. Ia berhasil mendobraknya dari dalam. Wajahnya adalah topeng amarah dan kebencian murni. Pakaiannya robek, wajah dan lengannya penuh goresan dan serpihan kayu. Matanya berkilat merah dalam kegelapan. Ia melihat Maharani, melihat jeriken kosong di kakinya, dan korek api yang menyala di tangannya. Ia mengerti. Dengan raungan yang tidak lagi terdengar seperti suara manusia, ia menerjang maju. Tapi ia terlambat. Tepat saat jari-jari Galih hampir menggapai lengannya, Maharani melemparkan korek api yang menyala itu ke lantai yang telah basah oleh bensin. Hasilnya tidak seperti api biasa. Itu adalah sebuah ledakan. Api tidak merambat, ia meledak menjadi hidup. Dengan suara raungan yang menyaingi raungan Galih, dinding api langsung membubung tinggi, melahap semuanya dalam sekejap. Ruangan itu berubah menjadi neraka dalam sepersekian detik. Api menjalar dengan kecepatan yang tidak wajar, seolah memiliki kehendak sendiri, melesat melalui koridor dan ruangan yang telah dibasahi bensin. Galih menjerit, bukan lagi karena amarah, tetapi karena teror dan rasa sakit saat api menyambar kakinya. Ia terperangkap di dalam. Maharani sudah berlari keluar begitu ia melemparkan korek itu. Ia berhasil mencapai teras depan tepat saat seluruh rumah itu dilalap api. Panasnya begitu hebat hingga ia bisa merasakannya membakar kulitnya dari jarak beberapa meter. Api itu tidak berhenti di situ. Seolah-olah kejahatan yang telah dimusnahkan itu ingin membawa serta fasadnya yang indah. Lidah-lidah api yang lapar melompat dari atap rumah tua yang runtuh, menyeberangi taman, dan menyambar atap rumah baru. Rumah panggung itu pun mulai terbakar. Maharani berdiri tertegun di tepi hutan, menyaksikan kedua rumah itu terbakar bersamaan. Di tengah suara gemertak kayu dan raungan api, ia bisa mendengar satu suara terakhir. Jeritan panjang Galih yang penuh penderitaan, yang perlahan-lahan lenyap ditelan oleh suara api penyuciannya sendiri. Api melukis langit malam dengan warna oranye dan merah yang mengerikan. Panasnya terasa hingga ke tepi hutan tempat Maharani berdiri terhuyung-huyung. Asap tebal membubung tinggi, membawa serta abu dari 100 tahun kebohongan, keserakahan, dan penderitaan. Jeritan Galih telah lama hilang, digantikan oleh simfoni kehancuran yang dahsyat. Maharani menyaksikan kedua rumah itu, panggung dan altar, menjadi satu tumpukan api raksasa, sebuah monumen yang terbakar untuk sebuah kutukan yang akhirnya telah berakhir. Namun, tidak ada waktu untuk terpaku. Pak Tarno. Dengan sisa tenaga terakhir, Maharani berbalik dan berlari kembali ke rumah baru, yang kini bagian belakangnya juga sudah mulai dilalap api. Asap hitam yang menyesakkan mengepul dari dapur. Tanpa ragu, ia menahan napas dan masuk ke dalam. Panasnya menyengat. Ia menemukan Pak Tarno masih terbaring di tempat yang sama, untungnya api belum mencapai bagian dapur itu. Ia tidak mungkin bisa menggendongnya. Dengan susah payah, Maharani menarik tubuh lemas Pak Tarno, menyeretnya di lantai, menjauhi api yang semakin mendekat. Punggungnya terasa seperti akan patah, otot-ototnya menjerit, tetapi ia tidak berhenti. Ia menyeretnya keluar dari pintu belakang, melintasi taman, dan terus menjauh hingga mereka tiba di tempat yang cukup aman di balik pepohonan. Di sanalah ia ambruk di samping Pak Tarno, terbatuk-batuk hebat, menghirup udara malam yang segar dalam-dalam. Pak Tarno mulai mengerang pelan, tanda-tanda ia mulai sadar. Neng, apa yang? SSSD. Bapak aman sekarang, bisik Maharani, menepuk-nepuk pundak lelaki tua itu. Semuanya sudah berakhir. Mereka berdua, korban yang selamat, duduk dalam diam di tepi hutan, hanya ditemani oleh cahaya dari api unggun raksasa yang tadinya adalah rumah mereka. Menjelang fajar, saat kobaran api mulai sedikit mereda dan langit di timur mulai berubah warna dari hitam menjadi ungu pucat, suara lain memecah keheningan. Suara sirene yang meraung-raung di kejauhan, semakin lama semakin dekat. Seseorang pasti telah melihat api itu. Bantuan sedang dalam perjalanan. Maharani tahu ia tidak bisa berada di sini saat mereka tiba. Tidak akan ada yang percaya ceritanya. Ia akan menjadi tersangka utama. Ia membantu Pak Tarno untuk berdiri. Lelaki tua itu masih sangat lemah, tetapi sudah bisa berjalan dengan dipapah. Kita harus pergi, Pak, kata Maharani. Mereka berjalan tertatih-tatih menuju gudang perkakas yang tidak tersentuh api. Sepeda tua Pak Tarno masih ada di sana. Dengan susah payah, Maharani membantu Pak Tarno naik ke sepeda, sementara ia sendiri memegang setang dan mendorongnya. Mereka menyusuri jalan pribadi yang berbatu itu, menjauh dari reruntuhan yang berasap dan suara sirene yang semakin mendekat.
Mereka menghilang ke dalam jalan pedesaan yang sepi, tepat saat fajar pertama menyingsing. 6 bulan kemudian, di sebuah kota pesisir yang kecil dan tenang, ratusan kilometer jauhnya, seorang wanita dengan rambut pendek sebahu duduk di sebuah warung sederhana yang menghadap ke laut. Namanya Rani, setidaknya itu nama yang ia gunakan sekarang. Kulitnya sedikit lebih gelap karena terbakar matahari, dan ada ketenangan di matanya yang tidak ada di sana sebelumnya. Ia bekerja sebagai pelayan di warung itu, sebuah kehidupan yang sederhana dan jujur. Pagi itu, saat sedang mengelap meja, ia melihat seorang pelanggan meninggalkan koran lokal. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengambil dan membacanya. Ia membuka-buka halaman, sampai matanya menangkap sebuah artikel kecil di kolom berita lama, kasus kebakaran misterius di villa terpencil ditutup. Artikel itu mengulas kembali kebakaran hebat yang terjadi 6 bulan lalu. Pihak berwenang dibuat bingung oleh penemuan pondasi 2 rumah di satu properti. Penyelidikan menemukan sisa-sisa ritual yang tidak dapat dijelaskan di reruntuhan bangunan yang lebih tua. Ditemukan juga beberapa fragmen tulang yang hangus terbakar, yang setelah dianalisis secara tidak meyakinkan, dianggap sebagai sisa-sisa pemilik properti, Galih Pramono. Karena tidak adanya saksi atau bukti pembakaran sengaja, kasus itu ditutup dan dinyatakan sebagai kecelakaan tragis. Maharani melipat koran itu dengan perlahan. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Selesai. Benar-benar selesai. Keesokan harinya, saat ia mengambil surat di kotak pos kecil di depan kamar sewanya, ada sebuah kartu pos. Gambarnya adalah pemandangan sawah hijau yang damai. Tidak ada alamat pengirim, hanya tulisan tangan yang sedikit gemetar namun rapi. Terima kasih, Neng. Saya sekarang tinggal bersama cucu saya di desa. Semoga hidupmu kini damai. Tidak ada nama, tapi Maharani tahu itu dari siapa. Ia memegang kartu pos itu erat-erat. Air mata menggenang di matanya, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan atau ketakutan. Itu adalah air mata kelegaan. Ia berjalan ke pantai di seberang jalan. Matahari pagi baru saja mulai terbit, melukis langit dengan warna keemasan. Ia berdiri di tepi air, membiarkan ombak kecil membasahi kakinya. Ia menatap matahari terbit itu, fajar kemenangannya. Ia bukan lagi korban yang lari. Ia bukan lagi penyintas yang bersembunyi. Ia adalah seorang pejuang yang telah menghadapi iblisnya, membakar nerakanya sendiri, dan berjalan keluar dari abunya untuk menyambut hari yang baru. Hidupnya kini adalah miliknya seutuhnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas.